Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Li Wuchen tertegun. Entah sejak kapan Lin Suer telah berdiri di sana. Caranya muncul hampir tanpa suara sudah bukan hal yang mengejutkan lagi bagi Wuchen. Sepertinya gadis ini memiliki kemampuan alami untuk berada di tempat tanpa terdeteksi sampai ia memilih untuk berbicara. Ke barat daya, jawab Wuchen. Kemana itu? Kejar Lin Suer. Arah barat, tapi agak ke kiri, jawab Wuchen berbelit-belit. Bukannya ke lembah tulang naga? Tanya Lin Suer datar. Wuchen terhenyak. Dari mana kau tahu? Sadar telah kelepasan bicara Li Wuchen refleks menutup mulutnya. Jadi benar, kata Lin Suer sambil setengah tertawa. Li Wuchen memasang wajah cemberut, kau tahu tempat itu? Aku tahu banyak tempat. Lin Suer duduk di bangku di seberangnya tanpa menunggu dipersilakan. Persis seperti Chen Baoli, Wuchen mulai curiga ini adalah sikap umum semua pendekar yang sudah terlalu kuat untuk peduli pada etiket. Kenapa ke sana? Tanya Lin Suer. Wuchen agak terbatuk sebelum menjawab, hitung-hitung latihan dan sekalian, ada yang ingin kulihat. Mau lihat ukiran batu? Sekali lagi Wuchen menatapnya. Ia memperhatikan gadis itu dari atas sampai bawah. Ia sudah kehabisan kata-kata. Hei, jaga pandanganmu. Tidak sopan melihati gadis seperti itu. Lin Suer memasang tampang marah. Maafkan aku, wajah Wuchen memerah. Lin Suer mendengus dan mengibaskan rambut panjangnya sekali. Setelah itu ia berkata, perguruan awan ungu memiliki arsip yang cukup lengkap. Termasuk catatan tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan jalur fisik kuno. Kenapa perguruanmu menyimpan catatan itu? Bukankah sebagai ahli nuraga, itu tidak berguna bagi kalian? Tanya Wuchen. Lin Suer diam sebentar. Karena mengetahui sesuatu, meski tidak bisa menggunakannya, lebih baik dari tidak tahu sama sekali. Wuchen mengangguk. Ia mengerti logika itu. Mereka duduk diam beberapa saat. Di jalan, seorang pedagang kaki lima mendorong gerobaknya sambil berteriak menawarkan makanan. Dua anak kecil berlarian melewati mereka, menabrak gerobak itu, dan langsung dimarahi oleh sang pedagang yang tampaknya sudah sangat hafal dengan kejadian semacam ini. Kau tahu Bai Wuji, kata Lin Suer tiba-tiba. Wuchen menoleh cepat. Kau juga tahu soal dia. Semua orang di level tertentu tahu soal Bai Wuji. Nada suara Lin Suer berubah sedikit, lebih hati-hati, lebih terukur. Dia bukan orang yang namanya bisa diucapkan sembarangan. Di perguruan kami, bahkan para senior berbicara tentangnya dengan suara yang diturunkan. Sekuat itu. Bukan hanya soal kekuatan. Lin Suer akhirnya menatap Wuchen. Matanya serius dengan cara yang tidak sering ia tunjukkan. Bai Wuji adalah seseorang yang pemahamannya tentang nuraga sudah melampaui apa yang dianggap mungkin oleh sistem yang ada sekarang. Rumornya dia sudah tidak lagi terikat oleh batasan tingkat. Bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa dengan mudah mengukur seberapa dalam nuraga yang dimilikinya. Wuchen menyerap informasi itu. Dan dia kemarin menyaksikan aku bertarung. Dan dia mengenali gurumu, tambah Lin Suer pelan. Itu yang lebih penting. Wuchen memandang ke kejauhan, mengingat cara pria tua itu terdiam saat ditanya tentang sosok di atap. Berat, satu kata yang tidak pernah ia dengar sebelumnya dalam nada suara gurunya. Apa hubungan mereka? Tanya Wuchen. Lin Suer menggeleng. Aku tak tahu. Itu tidak tercatat dalam arsip perguruan kami. Kau kemari hanya untuk memberitahuku soal Bai Wuji? Tanya Wuchen. Lin Suer tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah matahari yang semakin turun di barat. Tidak hanya itu, katanya akhirnya. Ada hal yang perlu kau ketahui sebelum kau pergi ke lembah tulang naga. Wuchen menunggu. Tempat itu bukan hanya diketahui olehmu, oleh Chen Baoli, atau oleh kalangan pendekar jalur fisik yang masih tersisa. Lin Suer berbicara dengan hati-hati. Klan Besi Langit juga tahu. Dan selama ini, mereka menjaga agar akses ke sana tetap sulit.
Bukan karena binatang buas atau medannya, tapi karena mereka tidak ingin apa yang ada di sana ditemukan oleh orang yang bisa menggunakannya. Wu Chen mengernyit. Mereka tahu soal ukiran itu. Mereka tahu bahwa sesuatu di sana berpotensi mengancam supremasi jalur Nuraga. Detail spesifiknya, aku tidak yakin. Tapi kau sudah membuat Wei Tangan Besi penasaran. Dan Wei Tangan Besi tidak akan tinggal diam. Dia akan mengikuti. Lanjut Wu Chen. Lin Suer mengangguk, atau mengirim orang untuk mendahuluimu ke sana. Wu Chen merenungkan itu, lalu bertanya, kenapa kau memberitahu ini semua? Lin Suer diam sebentar. Panjang kali ini, cukup lama untuk membuat Wu Chen tidak yakin apakah pertanyaan itu akan dijawab. Namun akhirnya gadis itu berkata, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Karena apa yang kau lakukan? Memang apa yang aku lakukan? Tanya Wu Chen sambil menunjuk hidungnya sendiri. Kau berdiri di luar sistem dan mempertanyakan batas yang dianggap mutlak. Itu adalah sesuatu yang menurutku tidak seharusnya dibungkam begitu saja. Apalagi alasan mereka pastilah bukan demi keseimbangan, tapi demi dominasi dan kepentingan mereka sendiri. Sunyi. Wu Chen menatapnya cukup lama. Itu jawaban yang lebih jujur dari yang kuharapkan, katanya akhirnya. Lin Suer mengangkat bahu sedikit. Aku hanya mengatakan hal-hal yang aku percayai benar. Kau percaya pada jalur fisik? Tanya Wu Chen lagi. Aku percaya pada kemungkinan. Ia berdiri, merapikan pakaiannya. Dan kau adalah kemungkinan yang cukup menarik untuk tidak ingin kulewatkan. Ia berbalik hendak pergi. Namun Wu Chen berkata, ayo ikut. Lin Suer berhenti. Apa? Kemana? Wu Chen menunjuk ke arah barat daya, ke lembah tulang naga. Ikut bersama kami. Gadis itu berbalik menghadapnya. Ekspresinya tidak bisa dibaca sepenuhnya, ada sesuatu di sana yang bergerak di balik permukaannya yang tenang. Kenapa kau mengundangku? Tanya Lin Suer. Entah kenapa jantung gadis ini berdetak lebih cepat. Ia ingin tahu, dan sekaligus cemas dengan alasan Li Wu Chen. Bagaimana jika Wu Chen mengatakan bahwa itu karena dia merasa nyaman di dekatnya? Apa yang harus diberikan sebagai jawabannya? Pada saat ini, Wu Chen yang mendengar pertanyaan dari Lin Suer terlihat sedang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Karena kau bertanya alasanku mengundangmu, maka akan tidak sopan jika aku tak menjawab. Ia berhenti sejenak. Li Wu Chen terbatuk 2 kali, berdehem 1 kali baru menjawab, karena kau tahu medan di sana. Kau punya informasi yang kami tidak punya. Dan jika klan Besi Langit mengirim orang, tambahan 1 orang di pihak kami akan sangat membantu, kan? Lin Suer menatap Li Wu Chen dengan tak berdaya lalu berkata, alasan yang sangat masuk akal. Aku orang yang pragmatis. Li Wu Chen memuji dirinya sendiri sambil menggosok hidung. Lin Suer menatap bonggolan kayu yang hanya tahu berlatih dan berlatih ini beberapa saat. Lalu memandang ke arah lain, ke arah langit yang sudah hampir gelap. Berangkat kapan? Sebelum fajar. Oke, ia mulai berjalan. Jangan terlambat. Aku yang mengundangmu. Mana mungkin aku yang terlambat, sanggah Wu Chen. Terserah, aku yang memilih untuk datang. Jadi aturannya juga aku yang buat, kata gadis itu sambil ngeloyor pergi. Wu Chen memandangi punggungnya yang menghilang di tikungan jalan. Lalu mengembuskan napas pelan. Dari dalam penginapan, suara pria tua terdengar, entah sejak kapan ia sudah kembali dan berdiri di balik pintu. Haha, bocah, kau baru saja mengundang masalah berjalan bersama kita. Wu Chen tidak menjawab, ia hanya berdiri dan masuk ke dalam. Di dalam hatinya, ia tidak yakin apakah keputusan itu tepat atau tidak. Tapi ia yakin bahwa Lin Suer bukan orang yang memberikan informasi tanpa alasan. Dan alasan itu, cepat atau lambat, akan menjadi jelas dengan sendirinya. Malam itu, lampu di kamar penginapan masih menyala lama setelah kebanyakan orang sudah tidur. Pria tua duduk di tepian ranjangnya. Postur yang tidak biasa, biasanya ia berbaring begitu menyentuh ranjang. Malam ini ia duduk, dengan tangan bertumpu di lutut dan pandangan dipejamkan. Wu Chen duduk di kursi di sudut kamar, berpura-pura memeriksa perlengkapan yang akan dibawa besok. Namun ia tahu bahwa malam ini bukan malam untuk diam. Kek, kata Wu Chen akhirnya.
Ceritakan soal Bai Wuji. Pria tua tidak menjawab langsung. Ia menghela napas panjang, napas seseorang yang sedang memutuskan seberapa banyak yang ingin dibagikan dari sesuatu yang selama ini disimpan. Bai Wuji dan aku, mulainya akhirnya, pernah belajar dari guru yang sama. Seorang tua yang luar biasa yang sudah tidak ada lagi sekarang. Kami berdua adalah murid terakhirnya. Wu Chen diam, mendengarkan. Kami memulai dengan cara yang sama. Belajar hal yang sama, berlatih berdampingan selama bertahun-tahun. Suara pria tua itu tidak memiliki nada dramatis apapun, ia berbicara seperti seseorang yang sedang menceritakan fakta, bukan kenangan. Tapi kami menarik kesimpulan yang berbeda dari guru yang sama. Kesimpulan apa? Soal tujuan kekuatan. Pria tua mengangkat pandangannya, bukan ke Wu Chen, tapi ke arah dinding di depannya. Seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat. Aku percaya kekuatan adalah milik kita sendiri. Kita berlatih, bertumbuh, dan bisa pergi kemana angin membawa. Bebas. Dan Bai Wuji? Tanya Wu Chen. Bai Wuji percaya kekuatan adalah tanggung jawab. Pria tua berhenti sejenak. Seseorang yang cukup kuat akan punya kewajiban untuk menggunakan kekuatan itu guna membentuk dunia menjadi lebih baik. Tentu saja definisi lebih baik di sini adalah menurut dirinya sendiri. Dan kalian berpisah karena itu, komentar Wu Chen sambil menganggukkan kepala. Berpisah. Pria tua mengulang kata itu dengan nada yang tidak sepenuhnya yakin. Ya, berpisah adalah kata yang cukup sopan untuk apa yang terjadi. Wu Chen tidak mendesak lebih jauh. Ia sudah cukup lama bersama pria tua ini untuk tahu bahwa cerita sudah mencapai batasnya untuk malam itu. Dia berbahaya untukku, tanya Wu Chen. Tidak tahu, jawab Pak tua itu jujur. Bai Wuji tidak tertarik pada hal-hal kecil. Jika dia menyaksikanmu kemarin dan tidak melakukan apapun, itu berarti dia sedang menilai. Apakah kau termasuk dalam rencana besarnya? Itu yang belum bisa kujawab. Rencana besar apa? Tanya Wu Chen lagi. Pria tua itu berdiri, berjalan ke ranjangnya dengan langkah berat yang tidak biasa. Itu, katanya sambil merebahkan diri, adalah pertanyaan yang sudah membuatku tidak tidur nyenyak selama 23 tahun. Ia menutup matanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama Wu Chen mengenalnya, pria tua itu tidak mendengkur. Fajar datang dengan diam-diam di kota kuning. Langit masih hitam ketika Wu Chen sudah berdiri di depan penginapan dengan ransel kecilnya. Udaranya dingin dan sedikit lembab, jenis udara yang hanya ada di jam-jam paling awal, sebelum aktivitas manusia menghangatkan kota. Chen Baoli sudah ada di sana. Pria itu berdiri dengan ransel yang lebih besar dari Wu Chen, namun tetap sederhana, tanpa ornamen, seperti semua hal tentang Chen Baoli. Di tangannya ada sebatang tongkat besi pendek yang terlihat lebih seperti alat bantu jalan daripada senjata. Meski demikian, Wu Chen curiga itu bukan sekadar alat bantu jalan. Tepat waktu, kata Chen Baoli. Kau juga, jawab Wu Chen. Mereka berdiri dalam diam yang nyaman. Menunggu. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari dalam penginapan. Itu adalah si pria tua, turun dengan ransel yang, luar biasanya, sudah terpasang rapi di punggungnya. Rambutnya masih acak-acakan, tapi setidaknya ia sudah berpakaian. Di mana gadis itu? Tanyanya sambil menguap. Aku di sini. Suara itu datang dari bayangan di sudut jalan. Lin Suer melangkah keluar dari kegelapan dengan ransel kecil di punggung dan rambut yang sudah diikat rapi. Pakaiannya berbeda dari biasanya, lebih praktis, lebih gelap, lebih cocok untuk perjalanan jauh. Pria tua melihatnya, lalu melihat Wu Chen. Kau mengundangnya? Ya, jawab Wu Chen. Aku tidak setuju, kata Pak tua itu. Aku tahu, timpal Wu Chen. Tapi aku juga tidak keberatan, tambah pria tua itu sambil berjalan ke depan. Semakin banyak orang yang bisa memasak, semakin baik. Lin Suer menatap punggung pria tua dengan ekspresi rumit. Gadis itu sedang berpikir, apakah pria tua itu sedang memujinya atau menghinanya. Wu Chen berbisik pelan, anggap saja dia memberikan selamat datang dengan caranya sendiri. Caranya sangat aneh, komentar Lin Suer. Wu Chen mengangguk dengan cepat, semua hal tentang dia aneh.
Lin Suer menghela napas pendek, lalu melangkah. Chen Baoli sudah berjalan duluan, menuju ke arah barat daya. Pria tua mengikuti sambil bergumam soal betapa dinginnya pagi ini. Wu Chen berjalan sejajar dengan Lin Suer. "Berapa lama kita di sana?" tanya Lin Suer. "Tergantung apa yang ditemukan. Dan tergantung apakah klan besi langit muncul atau tidak," timpal Lin Suer. "Ya, ada banyak faktor yang tidak menentu dalam perjalanan ini," kata Wu Chen sambil mengepalkan tinju. Lin Suer memandang lurus ke depan. "Kau tidak takut? Kau serius bertanya itu?" "Aku bertanya, tapi sebetulnya aku sudah tahu jawabanmu," kata Lin Suer santai. Wu Chen berpikir sejenak sebelum menjawab. "Takut tidak banyak membantu dalam persiapan. Jadi aku simpan untuk nanti, kalau ternyata situasinya memang butuh." Lin Suer diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Itu cara yang sangat dingin untuk menyikapi ketakutan." "Guruku yang mengajarkan." Lin Suer menatap punggung si pria tua, "Gurumu mengajarkan banyak hal yang tidak biasa." "Ya," Wu Chen memandang punggung pria tua yang berjalan di depan. "Dan aku masih belum tahu apa-apa tentangnya." Mereka meninggalkan kota kuning ketika langit baru mulai berubah warna, hitam menjadi abu-abu gelap, dini hari yang belum berani menyebut dirinya pagi. Gerbang kota yang siang harinya ramai oleh antrian pedagang dan pengelana, kini hanya dijaga oleh 2 penjaga mengantuk yang tidak terlalu memperhatikan 4 sosok yang berjalan keluar di bawah sisa bintang terakhir. Di belakang mereka, kota kuning perlahan mengecil. Di depan, jalan tanah yang belum diterangi matahari membentang ke barat daya. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh seorang pun dari mereka berlima, di sebuah atap di dalam kota, sosok berambut putih berdiri. Menatap ke arah barat daya dengan mata yang tidak bisa dibaca. Ia tidak bergerak, hanya menatap, untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, pelan-pelan, ia berpaling, dan berbisik pada angin yang berhembus di sekitarnya, dengan nada yang tidak ditujukan pada siapapun, atau mungkin ditujukan pada seseorang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. "Muridmu menarik juga, Pak Tua. Mari kita lihat, seberapa jauh dia bisa pergi." Angin membawa kata-kata itu ke arah yang tidak bisa ditentukan. Tak lama kemudian, fajar akhirnya datang. Ia bergerak perlahan, mewarnai langit di atas kota kuning dengan warna pertama dari hari yang baru. Bersambung.